Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa kembali kawan-kawan dengan Bayi Haki Channel. Channel ini akan selalu membahas soal-soal tryout P3K Kemenang, SKB Kemenang maupun soal-soal yang berkaitan dengan P3K tahun ini, ataupun soal-soal yang berkaitan dengan PPG Kemenang tahun ini. Baik teman-teman yang baru bergabung di channel ini ataupun baru mengetahui channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan dengan konten-konten maupun soal-soal yang terbaru dari Bayi Haki Channel. Baik teman-teman, kita nanti akan latihan soal lagi, latihan dan latihan terus untuk memperkaya pengalaman kita, memperkaya mengukur tingkat kemampuan kita. Kita nanti akan latihan 20 soal SKB, materi akidah, SKI, dan materi fikih. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita langsung saja ke soal yang pertama. Di dalam Al-Quran, surat Al-Bayyinah disebutkan bahwa orang yang akan mendapatkan balasan surga Aden di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang titik-titik. A. Sholat terus menerus sepanjang malam. B. Berpuasa Daud sehari puasa dan sehari tidak. C. Menunaikan ibadah haji dan umroh berkali-kali. D. Beriman dan mengerjakan kebajikan. E. Menyekolahkan anaknya sampai menjadi sarjana. Baik, untuk jawaban yang tepat, nomor 1 adalah jawaban D. Beriman dan mengerjakan kebajikan terdapat dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 8. Balasan surga Aden di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut soal nomor 2. Berikut ini yang tidak termasuk amal soleh adalah titik-titik. A. Menjadi kakak asuh bagi anak yang tidak mampu. B. Memberi makan orang yang kelaparan. C. Menyeberangkan orang tua atau anak-anak yang kesulitan. D. Tidur sepanjang waktu di bulan puasa. Dan E. Membersihkan kamar dan tidur sendirian. Baik, untuk jawaban yang tepat nomor 2 adalah D. Tidur sepanjang waktu di bulan puasa merupakan salah satu hal yang tidak termasuk amal soleh. Baik, kita lanjut soal nomor 3. Di dalam ayat Al-Quran, kata amal soleh seringkali beriringan dengan kata A. Iman, B. Takwa, C. Beruntung, D. Berpegang teguh, dan E. Bersatu padu. Baik, untuk jawaban yang tepat nomor 3 adalah A. Iman. Kita lanjut soal nomor 4. Salah satu aspek amal soleh yang terdapat dalam Quran surat Al-Asr adalah A. Berjihad, B. Sholat berjamaah, C. Saling menasihati, D. Berbakti kepada orang tua, dan E. Tolong menolong. Untuk jawaban yang tepat nomor 4 adalah C. Saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Kita lanjut soal nomor 5. Semua kegiatan, karya atau perbuatan, baik merupakan ucapan maupun tindakan yang nyata maupun tersembunyi, ditujukan atau diniatkan untuk berbakti kepada Allah disebut A. Amal jariyah, B. Amal soleh, C. Amal insan, D. Amal ibadah, dan E. Amal baik. Untuk jawaban yang tepat nomor 5 adalah B. Amal soleh.
Kita lanjut soal nomor 6. Kebijakan pemerintah Khalifah Muawiyah dalam menaklukkan 3 wilayah Afrika Utara, India dan Bizantium karena alasan wilayahnya titik-titik. A. Strategis, B. Subur, C. Dekat, D. Banyak penduduk, dan E. Tandus. Untuk jawaban yang tepat nomor 6 adalah alasannya karena wilayah tersebut adalah subur. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 7. Departemen Duta yang dibentuk oleh Khalifah Muawiyah bertujuan atau tujuannya adalah untuk A. Menjalin kerjasama, B. Menjalin silaturahim, C. Memperkenalkan Islam ke wilayah lain, dan D. Memperluas wilayah kekuasaan, E. Membangun kerjasama dengan wilayah lain. Untuk jawaban yang tepat nomor 7 adalah C. Untuk memperkenalkan Islam ke wilayah lain. Baik, kita lanjut soal nomor 8. Muawiyah mempekerjakan beberapa ahli dalam bidang administrasi keuangan yang berasal dari wilayah A. Mesir, B. Babilonia, C. Abisinia, D. Bizantium, dan E. Turki. Untuk jawaban yang tepat nomor 8 adalah D. Dari Bizantium. Kita lanjut soal nomor 9. Marwan bin Hakam pada masa pemerintahannya membuat satu kebijakan yang baru, yaitu A. Menertibkan administrasi pemerintahan, B. Membentuk departemen keuangan, C. Membuat mata uang, D. Menyusun undang-undang pendidikan, dan E. Mendirikan lembaga pendidikan rendah dan menengah. Baik, untuk jawaban yang tepat nomor 9 adalah satu kebijakan baru dari Marwan bin Hakam adalah membuat mata uang. Jawaban C. Kita lanjut soal nomor 10. Proses Islamisasi di Eropa atau Andalusia adalah kebijakan dari pemerintahan A. Muawiyah, B. Walid bin Abdul Malik, C. Abdul Malik bin Marwan, D. Marwan bin Hakam, dan E. Yazid II. Baik, untuk jawaban yang tepat nomor 10 adalah B. Walid bin Abdul Malik. Kita lanjut soal nomor 11. Istilah fikih berasal dari kata fikhun yang secara bahasa berarti A. Penjelasan, B. Ilmu ibadah, C. Pemahaman yang mendalam, D. Aturan yang harus dikerjakan, E. Paham para ulama. Baik, untuk jawaban yang tepat nomor 11 adalah C. Pemahaman yang mendalam. Kita lanjut soal nomor 12. Pengertian syariah menurut bahasa berarti A. Peraturan, B. Hukum, C. Ikatan, D. Hakim, dan E. Peradilan. Untuk jawaban yang tepat nomor 12 adalah B. Hukum, yaitu menerangkan atau menjelaskan sesuatu.
lanjut soal nomor 13. Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan syariah Islam adalah A. Untuk kesejahteraan dan kemaslahatan hidup manusia. B. Untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. C. Untuk menjaga keturunan melalui hukum perkawinan. D. Untuk melaksanakan syariat yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan E. Untuk memelihara keberadaan jiwa setiap manusia. Baik, untuk jawaban yang tepat nomor 13 adalah B. Untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Kita lanjut soal nomor 14. Di bawah ini merupakan contoh muamalah, yaitu A. Sholat berjamaah. B. Kerjasama dalam bidang pertanian. C. Puasa Ramadan. D. Membaca Al-Quran. Dan E. Ibadah haji dan umroh. Untuk jawaban yang tepat nomor 14 adalah B. Kerjasama dalam bidang pertanian, dan ini merupakan salah satu contoh muamalah. Kita lanjut soal nomor 15. Kemudahan yang diberikan dalam menjalankan syariat Islam sering disebut A. Rukhsah, B. Mukjizat, C. Azimat, D. Ma'unah, dan E. Mudarat. Baik, untuk jawaban nomor 15 adalah A. Rukhsah, yaitu kemudahan yang diberikan dalam menjalankan syariat Islam. Kita lanjut soal nomor 16. Meminjam uang atau barang dengan syarat ada keuntungan bagi orang yang meminjam disebut A. Riba fadli, B. Riba khardi, C. Riba yad, D. Riba nasi'ah, E. Pinjam meminjam. Baik, untuk jawaban yang tepat nomor 16 adalah B. Riba khardi adalah meminjam uang atau barang dengan syarat ada keuntungan bagi yang meminjam. Kita lanjut soal nomor 17. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menghalalkan jual beli dan titik-titik. A. Menghalalkan riba, B. Menolak riba, C. Melarang sebagian riba, D. Membebaskan riba, dan E. Mengharamkan riba. Untuk jawaban yang tepat nomor 17 adalah E. Cukup jelas, yaitu mengharamkan riba. Baik, kita lanjut soal nomor 18. Orang yang terbiasa memakan riba maka akan mempunyai anggapan bahwa riba A. sama dengan jual beli, B. termasuk sistem perekonomian, C. mudah mendapatkan keuntungan, D. strategi berdagang, dan E. membantu pemberian modal. Untuk jawaban yang tepat nomor 18 adalah orang yang terbiasa memakan riba
mempunyai anggapan bahwa riba itu adalah sama dengan jual beli. 18 jawaban A. Kita lanjut soal nomor 19. Bank Muamalah adalah satu-satunya lembaga perbankan di negara kita yang menggunakan sistem A. Riba dalam transaksi, B. Manajemen bagi hasil, C. Bagi hasil dalam keuntungan, dan D. Bagi hasil dalam bunga, E. Bagi hasil dalam permodalan. Untuk jawaban yang tepat adalah B. Menggunakan sistem manajemen bagi hasil. Kita lanjut soal nomor 20. Baik, nomor 20. Ayat Al-Quran yang melarang praktek riba dalam jual beli atau pinjam meminjam adalah A. Quran Surat Ali Imran ayat 120, B. Quran Surat Al-Baqarah ayat 120, C. Quran Surat Ar-Rum ayat 276, dan D. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, dan E. Quran Surat Ali Imran ayat 275. Baik, untuk jawaban yang tepat nomor 20 adalah D. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan 20 soal SKB, materi akidah, SKI, dan fikih. Sudah kita bahas, sudah kita bahas bersama-sama, dan mudah-mudahan apa yang dibahas sebelumnya dan hari ini benar-benar bisa menambah wawasan, menambah manfaat bagi kita semua. Dan semoga channel ini juga selalu membawa manfaat bagi banyak orang, banyak khalayak umum ya. Dan dari saya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lolos tes P3K, lolos tes CPNS, ataupun lolos tes pretest PPG. Itu dari saya, mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri, nanti bisa disambung di lain hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.